Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam perkuliahan analisis farmasi dasar di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Bersama saya, Taufik Indra Rukmana. Pada sesi ke-11 ini, kita akan membahas tentang indeks bias dan rotasi optik rotasi jenis. Yang pertama yaitu indeks bias. Indeks bias suatu zat adalah perbandingan kecepatan cahaya dalam udara dengan kecepatan cahaya dalam zat tersebut. Kegunaannya, penetapan indeks bias ini berguna untuk identifikasi zat dan deteksi ketidakmurnian. Pengukuran indeks bias. Suhu pengukuran harus benar-benar diatur dan dipertahankan karena sangat mempengaruhi indeks bias. Suhu pengukuran biasanya adalah 25 derajat, tetapi ada juga yang menggunakan suhu 20 derajat. Biasanya digunakan cahaya putih yang dikalibrasi untuk garis D cahaya natrium. Kalibrasi dilakukan dengan air destilasi. Indeks bias air destilasi adalah 1,333 pada suhu 20 derajat dan 1,3325 pada suhu 25 derajat Celcius. Alat pengukuran yang digunakan biasanya refraktometer AB. Refraktometer lain dengan ketelitian yang setara atau lebih dapat digunakan. Berikut gambar dari refraktometer AB. Selanjutnya, langkah pengukuran indeks bias dengan refraktometer AB. Yang pertama, nyalakan lampu refraktometer, catat temperatur pada termometer. Yang kedua, buka prisma bagian atas, bersihkan prisma bagian atas dan bawah dengan bahan halus yang dibasahi aseton. Tunggu hingga kering. Lalu, teteskan 1 tetes cairan pada prisma bagian bawah. Tutup prisma bagian bawah dengan prisma bagian atas. Sambil melihat di eyepiece alat, putar tuas hingga batas terang gelap berada tepat di persimpangan diagonal. Baca harga indeks bias yang tertera di skala. Buka prisma, bersihkan dengan bahan halus yang dibasahi aseton. Tunggu hingga kering, tutup dan matikan lampu. Selanjutnya yaitu rotasi optik. Rotasi optik dinyatakan dalam derajat sudut rotasi yang diamati pada alat. Rotasi jenis dihitung dari rotasi optik yang dibandingkan terhadap kadar 1 gram zat terlarut dalam 1 ml larutan dan diukur pada kondisi yang telah ditentukan. Kegunaan. Penetapan rotasi optik suatu bahan dapat digunakan untuk tujuan: yang pertama, mengkonfirmasi identitas senyawa isomer optik. Yang kedua, menentukan kemurnian optik senyawa optis aktif. Atau yang ketiga, menentukan kadar senyawa optis aktif. Isomer optis aktif yaitu senyawa yang mengandung atom karbon asimetris atau C-chiral dalam strukturnya dan dapat memutar bidang cahaya terpolarisasi. Karbon asimetris atau C-chiral yaitu atom karbon yang mengikat 4 atom atau gugus yang berbeda. Namun, molekul dengan lebih dari 2 atom karbon asimetris tidak selalu bersifat optis aktif. Contoh senyawa yang memiliki atom C-chiral ditandai dengan bintang adalah asam laktat. Arah perputaran bidang cahaya. Bila larutan isomer optis aktif
dilewati oleh cahaya terpolarisasi, maka senyawa itu akan memutar bidang cahaya terpolarisasi dengan arah tertentu. Senyawa yang memutar bidang cahaya sesuai arah jarum jam dilihat ke arah sumber cahaya bersifat memutar ke kanan dan sudut rotasinya diberi tanda positif. Senyawa yang memutar bidang cahaya berlawanan dengan arah jarum jam bersifat memutar ke kiri dan sudut rotasinya diberi tanda negatif. Senyawa isomer optis mempunyai rotasi jenis tertentu. Misal kloramfenikol antara plus 17 derajat dan plus 20 derajat. Apabila rotasi jenis berbeda, maka senyawa tersebut bisa berupa isomer yang berbeda atau tidak memenuhi syarat kemurnian optis. Perhitungan rotasi jenis. Perhitungan rotasi jenis untuk zat cair atau suatu zat padat dalam larutan dilakukan dengan menggunakan salah satu rumus berikut. Untuk mengukur rotasi jenis digunakan polarimeter. Polarimeter adalah instrumen untuk mengukur rotasi optik suatu zat. Zero optikal ditunjukkan pada 3 bidang cahaya atau bayangan. Berikut prosedur pengukuran rotasi optik dengan polarimeter. Yang pertama, sampel ditempatkan dalam tabung polarimeter. Selanjutnya, tabung polarimeter yang diisi cairan optik aktif ditempatkan di antara polarisator. Selanjutnya, sinar dari sumber cahaya akan lewat melalui polarisator dan menjadi sejajar dan dipolarisasi. Sinar membentuk 3 bidang bayangan pada piringan panjang gelombang. Posisi zero dapat disesuaikan dengan menggeser posisi analisator. Sinar kemudian dilihat pada piringan panjang gelombang. Dengan memutar satu polarisator, sinar dikembalikan ke tingkat bayangan penuh dan sudut rotasi dapat dilihat pada skala. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Untuk sampel cairan, atur suhu 25 derajat Celcius. Ukur rotasi optik blanko berupa tabung kosong, lalu ukur rotasi optik cairan tersebut. Untuk sampel padat, buat larutan dengan konsentrasi tertentu dalam pelarut tertentu sesuai monografi. Atur suhu 25 derajat Celcius, ukur rotasi optik blanko menggunakan pelarut, ukur rotasi optik larutan sampel dalam waktu kurang dari 30 menit sejak zat dilarutkan untuk menghindari terjadinya rasemisasi atau mutarotasi. Sedangkan tabung polarimeter harus diisi sedemikian rupa agar tidak terbentuk gelembung udara yang mengganggu berkas cahaya yang lewat. Berikut adalah referensi dari materi perkuliahan kita kali ini. Demikianlah perkuliahan sesi ke-10 ini. Kita telah mempelajari sebagian materi tentang tetapan fisika, yaitu suhu lebur, jarak lebur, susut pengeringan, dan berat jenis. Terima kasih atas perhatian selama mengikuti perkuliahan sesi kali ini. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Salam sejahtera untuk kita semua.